Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Justina Modestarua MKes, nomor induk dosen nasional 341737201, nomor NU PTK 2649751061230122. Saya salah satu dosen di Universitas Timur Tengah Manado, Prodi D3 Keperawatan Belu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS, mata kuliah yang saya ampu dalam pembelajaran di Prodi Keperawatan, yaitu keperawatan maternitas. Adapun bobot SKS-nya terdiri dari 5 SKS, yaitu teorinya 2, praktek 1, dan keterampilannya 2. Sedikit penjelasan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan 3 CPL PKS. Yang pertama, lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, lulusan menguasai konsep keperawatan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, lulusan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik yang sehat maupun yang sakit, dengan memperhatikan biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kemenangan klinis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan secara mandiri dan berkelompok. Mahasiswa menguasai konsep dasar keperawatan maternitas. Yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep prenatal, intranatal, postnatal, dan masalah sistem reproduksi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pada ibu dengan prenatal, intranatal, postnatal, dan masalah sistem reproduksi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar maternitas, konsep keperawatan, asuhan keperawatan ibu hamil, konsep keperawatan dan asuhan keperawatan pada ibu intranatal, konsep keperawatan dan asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Yang untuk kita semua, ya, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang RPS, keperawatan maternitas. Pada teori ke-9. Jadi yang Ibu sudah sampaikan pada teori yang ke-8 itu. Tapi sebelum kita berlanjut juga menjelaskan sedikit tentang rencana RPS ini, bahwa di sini ada 4 tim, di mana tim itu salah satunya ibu dan juga ada teman yang 4 orang.
Maternitas ini ada terdiri dari 5 SKS, teori 2, praktek 1, dan juga keterampilannya 2. Adapun deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep keperawatan asuhan keperawatan pada ibu hamil, konsep keperawatan pada ibu intranatal, asuhan keperawatan pada ibu postpartum, keperawatan pada bayi baru lahir, dan juga asuhan keperawatan pada ibu dengan gangguan reproduksi, serta pelayanan KB dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Di sini CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada minimal 3 CPL, di mana terdiri dari S1, S2, S3, S9, dan S10. Dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah dan kontribusinya terhadap CPL. Baik, di sini sesuai dengan RPS ini Ibu akan menjelaskan pada kalian karena sesuai dengan RPS bahwa Ibu masuk materi tentang asuhan keperawatan pada ibu intranatal. Kita lanjut ke materi yang sesuai dengan silabus, bahwa Ibu akan masuk pada teori yang ke-9, yaitu tentang konsep bayi baru lahir. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang konsep bayi baru lahir, Ibu mau bertanya dulu ke kalian tentang konsep bayi baru lahir. Mungkin ada yang tahu tentang bayi baru lahir? Menurut kalian mungkin bayi baru lahir itu apa? Pengalaman saja, pengalaman atau yang kalian ketahui tentang bayi baru lahir itu apa? Dijawab saja sesuai dengan apa yang Anda tahu tentang bayi baru lahir. Ada yang tahu? Pak, jelaskan saja tentang bayi baru lahir. Nanti sebentar kalau kalian akan tahu tentang bayi baru lahir itu. Bayi baru lahir. Ada yang tahu? Kalau memang ada yang tidak tahu, baik juga akan menjelaskan tentang bayi baru lahir. Karena kalian belum mendapat materi, juga akan menjelaskan sedikit tentang bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir itu adalah neonatus. Pernah dengar tentang neonatus? Ya, neonatus itu periode dari bayi sesaat setelah lahir hingga 28 hari. Jadi mulai dari dia lahir sampai dengan 28 hari itu dikatakan dengan neonatus. Yang berikut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Perlu tidak bayi itu kalau setelah dia lahir dia perlu adaptasi atau tidak? Perlu. Atau jangan sampai tidak perlu? Baik. Kalau adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir, yang pertama ada sistem kardiovaskuler, diakibatkan karena pada saat intrauteri kebutuhan oksigen janin display oleh ibu melalui plasenta. Yang kedua, sesaat setelah bayi lahir, sistem kardiovaskuler harus memenuhi kebutuhan oksigenasi ke seluruh tubuh. Biasanya pada usia 1 minggu, frekuensi jantung bayi rata-rata 128 kali per menit saat tidur, dan 167 kali per menit saat dia terbangun. Frekuensi pernapasan berkisar antara 30 sampai 60 kali per menit. Itu normalnya. Ya.
Yang berikut, bayi cukup bulan umumnya memproduksi urin itu biasa 15 sampai 60 ml per kilogram berat badan per hari. Dalam satu hari itu bayi memproduksi urin itu biasa sampai 15 sampai 60 ml. Yang berikut, pada sistem urinarius, kecepatan laju glomerulus biasanya 30% pada bayi baru lahir, sehingga kemampuan untuk mengeluarkan senyawa yang mengandung nitrogen dan natrium menurun, menyebabkan cairan tertahan dalam apa? Tubuh. Dalam tubuh atau dalam lain? Tubuh. Yang berikut, bayi cukup bulan umumnya akan mulai memisah dan menelan. Kalau biasa bayi yang baru lahir itu biasa yang kalian lihat mungkin di rumah atau di pernah praktik juga ya di rumah sakit. Biasa dia tidak. Kalau bayi yang kalau sebelum cukup bulan biasa dia punya refleks menelannya bagaimana? Yang kalian lihat lambat atau bagaimana? Ada yang tidak menyaksikan mungkin di rumah itu tentang bayi keluarga mungkin melahirkan, atau jangan sampai kalian lihat orang melahirkan subang larang. Pernah lihat tidak? Biasanya kalau bayi cukup bulan umumnya akan mulai memisah dan menelan. Kalau biasa yang tidak cukup bulan itu biasa lambat. Ya, menelan saja juga susah, jadi itu juga harus dibantu. Yang berikut, refleks muntah dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk dengan baik pada saat lahir hari pertama. Ya, refleks muntah dan refleks batuk biasa dengan sendirinya spontan akan terjadi seperti itu. Yang berikut, hubungan antara esofagus, bawah dan lambung masih belum sempurna yang mengakibatkan gumo pada bayi yang baru lahir dan neonatus. Yang berikut, kapasitas lambung sendiri sangat terbatas, yaitu kurang dari 30 cc untuk seorang bayi yang baru lahir cukup bulan. Yang berikut, feses pertama pada bayi. Nah, ini biasa orang kaget kalau lihat anaknya, kenapa kok dia buang airnya itu seperti begini. Ada yang bilang gitu, sama ini buang airnya kok agak aneh. Biasa ada perbedaannya untuk ini tahapan bayi yang mulai dari lahir sampai dengan dia umur sampai 28 hari. Jadi biasa kalau sejak dia keluar atau dia baru lahir itu muncul seperti mekonium, warna hitam. Nanti sebentar ibu akan paparkan gambar fesesnya. Feses ini mengandung sejumlah cairan anion, vernis dan empedu, lanugo, zat sisa dari jaringan tubuh lain. Setelah bayi mendapat susu, fesesnya berubah yang disebut dengan transisional, kemudian diikuti dengan feses yang khas. Feses dari bayi yang menyusui hijau kekuningan, berair dan beraksi pada asam. Ya, ini warna feses yang biasa terjadi pada bayi sejak lahir sampai dengan hari sekian. Hari pertama warnanya seperti ini, hari kedua seperti begini. Nanti kalau esok lusa kalian melakukan penelitian, kalian boleh mengambil tentang bayi ini, ya ini seperti ini yang kita mau lihat sendiri tentang perubahan fisiologis pada bayi ya. Atau mungkin jangan sampai kalian punya keluarga tanya, kok anak saya ini kenapa dia punya warna fesesnya seperti begini? Kalau kata feses ini biasa untuk kita medis yang berbicara seperti begini. Tidak mungkin orang tua itu menyebutnya feses kan? Ya. Sebutnya apa biasa kalau orang tua? Kotoran atau kaya. Itu yang kita pada umumnya. Kalau memang kita orang medis yang disebut dengan feses, tidak mungkin. Kalau ada orang yang kesehatan pasti dia bilang begini, saya kenapa fesesnya seperti begini? Kalau orang tua pasti dia bilang, aduh anak
cerita ini kok kodenya begini, kenapa seperti begini? Ada yang tolong lihat dulu ini kenapa dia begini? Bisa tidak Anda menjelaskan kepada orang tua tentang feses ini? Kalian boleh bisa menjawab tidak bahwa yang fesesnya seperti begini, ini dikatakan normal. Atau jangan sampai tiba-tiba fesesnya langsung berubah seperti ada warna darah, baru keluar tetapi sudah ada warna darah. Kalau seandainya sudah warna seperti begitu, jadi kita tugas sebagai perawat yang menjelaskan juga kepada orang tua bahwa nanti akan dilakukan kepada dokter untuk melihat lagi kenapa sampai terjadi seperti begini. Kalau ukuran normalnya seperti begini ya, mulai dari hitam, terus sudah hari ketiga di transisinya warnanya sudah agak beda karena sudah dicampuri dengan minum ASI, atau mungkin karena dia tidak bisa minum ASI sudah dikasih dengan DOT atau susu formula. Yang berikut sistem integumen. Bayi baru lahir memiliki adaptasi yang cukup pesat dan semua struktur kulit bayi sudah terbentuk saat lahir, tetapi masih belum matang sehingga epidermis dan dermis tidak terikat dengan baik dan sangat tipis. Kulit bayi sangat sensitif dan mudah rusak. Biasa kalau bayi mulai dari lahir itu di kulit itu sensitif sekali ya. Jangan coba-coba mulai sudah karena promosi itu hand body atau apa, kamu mulai bilang ibu beli ini saja karena ini bagus untuk bayi waktu lahir. Anak lagi dalam masa penyesuaian, jangan coba-coba untuk mengambil itu hand body yang kelas tinggi yang berkelas itu cuma gosok pada kulit bayi. Cukup saja ya yang biasa kalau baby oil. Tidak tahu juga kalau baby oil sekarang kan boleh di situ bilang baby oil, tetapi di dalam mungkin orang sudah menggunakan dengan yang lain lagi, jadi itu juga akan mempengaruhi pada kulit bayi. Ya, jangan sampai nanti anak lahir kita langsung pakai minyak kayu putih. Atau bisa tidak? Tidak bisa toh. Yang berikut tentang sistem termoregulasi. Bayi rentan mengalami hipotermi karena presentasinya lemak tubuh sedikit sehingga bayi mudah kehilangan panas. Ini juga penting karena biasa kalau bayi setelah dia lahir, kalau diangkut ke dalam itu box yang itu otomatis juga akan mempengaruhi tubuh bayi. Dengan sendirinya berat badan juga akan berubah. Biasa kalau lahir dengan berat badannya ibu kesian itu biasa protes. Loh, ibu anak saya beratnya 3 kilo, kenapa kok ini setelah dia lahir cuma berapa jam atau cuma berapa menit saja langsung berubah, kok beratnya sudah 27 atau 28 berat badannya. Karena bayi sudah setelah dia lahir dia akan menyesuaikan dengan lingkungan, apalagi kena dengan benda-benda asing. Itu juga akan mempengaruhi dengan berat badan anak. Terjadi proses penguapan, itu juga membuat berat badan anak itu menurun. Yang berikut tentang sistem imun. Bayi baru lahir kurang efektif melawan infeksi karena sel darah putih berespon lambat dalam menghadapi mikroorganisme. Ya, materi cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya tentang bayi baru lahir tadi. Mungkin ada pengalaman sedikit yang tentang bayi baru lahir. Oh, di rumah saya seperti begini, bayinya begini-begini, kenapa dia seperti begini? Atau ada yang sudah berkeluarga, punya anak bukan dalam hal itu kayak punya anak, mungkin kakak anak, ya saya kok punya anak. Ada? Kalau memang ada silakan. Ada tim berbagi sedikit dengan kalian ini bagaimana ini dengan bayi baru lahir. Oh, berat badan saya waktu di rumah seperti begini ibu, tapi yang seperti tadi ibu jelaskan. Jadi kalau seandainya kalian tidak ini juga intinya begini. Kalau ada pasien yang bertanya tentang berat badannya saat lahir dengan cuma berbeda dalam jangka waktu berapa jam saja, itu normal. Ya, masa penyesuaian, masa kalah dengan lingkungan, apalagi dengan benda-benda itu seperti besi atau apa, kan kalian sendiri pernah tahu tidak tentang itu? Kalau bayi setelah lahir dengan berat badannya ini
akan terjadi tidak selamanya dia berat badan. Mungkin setelah 1 hari berat badan, biasa orang tua itu menuntut bahwa anak saya kok berat badan waktu lahir 3 kilo 800. Kalau sekarang 1 hari dia turunnya drastis sekali, turunnya sampai 3 kilo. Padahal semalam itu tidak memberikan ASI juga kepada anak, atau anak itu terlalu rewel. Bisa saja terjadi penguapan, dan juga karena tidak diberikan ASI atau dikasih susu formula, tetapi anak itu bisa mencret, bisa membuat berat badan naik turun. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin materi Ibu cukup sekian. Kita akan berlanjut nanti prakteknya ya. Karena teorinya T9, jadi kita masuk ke prakteknya T9 juga. Menunggu sebentar, kita akan lanjut di lab 2 jam praktek tentang bayi baru lahir. Ya, bagaimana Anda melihat itu bayi baru lahir, bagaimana Anda itu merawat bayi itu dalam inkubator. Nanti kita masuk ke lab, baru kita akan lanjut tentang praktek seperti ini. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin materi cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi sebentar praktek di lab ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi dari Ibu cukup sekian. Selamat siang, dan juga sebentar siap-siap untuk kita praktek di lab.